Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar hari ini semuanya? Semoga baik-baik aja. Yuk, kita lihat topik kita kali ini sambil menunggu peserta yang lain. Apa kabar hari ini? Eh, Sambil menunggu peserta yang lain, sekalian mengingatkan barangkali ada yang ingin belajar tentang ABA dan VB lebih dalam lagi, bisa ketemu sama saya di beberapa kota di Indonesia. Selama ini sampai saat ini baru 4 kota, mungkin ada satu lagi yang akan menyusul, yaitu di mana aja yang udah sesuai dengan flyernya yang udah diberikan. Itu di Depok, eh, Depok, Palembang, Padang, dan Batam. Jadi barangkali ada yang pengen belajar lebih dalam lagi, coba disimak flyer dari flyer dari seminar saya yang akan diselenggarakan di bulan Juli dan Agustus di tahun ini. Langsung hubungi ke kontak di panitianya ya. Aduh, mohon maaf ya suara saya kenapa hilang begini, nggak tahu, padahal mah perasaan semalam biasa-biasa aja, pagi ini aja nih. Semoga masih kedengeran ya. Apa kabar semuanya? Kita tunggu pesertanya. Oke, selamat datang semuanya. Kalau saya lihat dari nama-namanya banyak yang saya belum familiar, tapi ya makanya semoga yuk tambah banyak lagi yang mendengarkan. Semoga bermanfaat ya. Kali ini saya ingin membahas tentang gimana sih caranya membangun interaksi dengan anak autisme di rumah. Iya, di Jakarta, apalagi di Indonesia bagian yang lain udah agak siang ya Bu, ya udah jam 11. Di sini masih pagi, mungkin karena itulah suara saya masih begini. Oke. Ya, selamat siang Bu Moni. Kemudian gimana sih sebetulnya anak-anak ini gitu ya? Anak ini semua tuh belajar tuh dari lingkungan. Semua anak belajar dari lingkungan. Bayi baru lahir, ya mereka memiliki kemampuan potensial gitu ya. Terus kemudian mereka belajar dari lingkungan atau objek di sekitar mereka gitu ya. Mereka melihat benda, mereka melihat orang gitu. Terus mereka belajar mengamati dan juga belajar. Nah, dan mereka melihat apa yang dilakukan orang sekitar dalam bentuk gerakan bahasa tubuh dan juga suara gitu. Jadi mereka melihat, mereka mengamati, kemudian mereka mengikuti gitu ya. Melihat dan mendengar di lingkungan sekitar adalah kesempatan belajar yang sangat penting, karena dari situlah mereka belajar gitu. Mereka ngelihat orang, oh gini caranya. Mereka ngelihat orang bersuara, kemudian mereka ngikutin orang itu bersuara, kemudian mereka gerakan, oh begitu caranya bergerak, ginilah caranya berkata ini, berkata itu, bersikap ini, bersikap itu, dari melihat orang. Nah, jadi kemampuan untuk melihat dan mendengar dari lingkungan itu sangat-sangat penting. Mayoritas tipikal dan anak-anak senang melihat dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi buat mereka berinteraksi dengan orang lain adalah hal yang menyenangkan. Membuat orang lain tertawa atau melakukan bersuara itu buat mereka menyenangkan. Nah, otak mereka memang cara berpikirnya begitu gitu, bahwa berinteraksi dan terlibat dengan orang lain adalah aktivitas yang sangat menyenangkan gitu ya. Mereka belajar banyak sekali dengan berinteraksi dengan orang lain. Jadi mereka lihat, oke, mereka berinteraksi, dari situlah mereka belajar imitasi, belajar membaca, belajar nyanyi, belajar ngomong, belajar nulis, dan sebagainya. Semua itu kan hasil mereka mengamati lingkungan, kemudian mereka berinteraksi, mereka bereaksi, merespon, dan sebagainya. Nah, sebaliknya itu gimana dengan anak dengan autisme? Anak dengan autisme terlahir dengan tidak menunjukkan keinginan yang
kuat untuk melihat dan berinteraksi dengan orang lain seperti anak tipikal. Nah ini nih mungkin sangat tergantung dari tingkat severity atau tingkat derajat autismenya gitu ya. Semakin dia tinggi tingkat severity-nya, ya tentu semakin kemampuan dan kemampuan dia untuk berinteraksi dengan orang lain semakin minim. Sebuah studi menunjukkan bahwa anak dengan autisme cenderung menyukai benda dibandingkan dengan orang, gitu ya. Jadi ada juga salah satu studi yang saya lihat yang dilakukan bahwa anak terkoneksi ya otaknya dan sebagaimananya dengan alat. Terus kemudian diperhatikan bagaimana sih anak kecil atau bayi yang terkoneksi yang kemudian memiliki kecenderungan autisme gitu dibanding anak-anak yang normal. Dan ternyata kelihatan bahwa anak yang memiliki gejala autisme itu biasanya mereka lebih suka ngeliatin benda. Jadi ada benda, ada orang yang melakukan melakukan gestur wajah dan sebagainya gitu ya. Terus kalau anak tipikal lebih suka ngeliatin orang. Anak kecil lebih suka ngeliatin orang. Tetapi kalau anak yang autisme lebih suka ngeliatin benda. Gitu ya. Jadi memang mereka terlahir seperti itu gitu, lebih menyukai benda dibandingkan orang lain gitu. Nah, terus kemudian karena mereka cuma ngeliat benda dan sedikit memperhatikan orang lain, akhirnya kecenderungan mereka bahwa mereka kehilangan kesempatan untuk belajar. Karena kan yang dilihat benda mati yang nggak bergerak-gerak, ya gitu-gitu aja gitu ya, dieksplor pun gitu-gitu aja. Sementara anak tipikal melihatnya orang itu ya macam-macam yang dipelajari dengan melihat orang. Nah, padahal anak itu harus melihat, memperhatikan, mengikuti gerakan, bahasa tubuh, ekspresi wajah orang lain, serta berinteraksi untuk belajar komunikasi, belajar emosi, belajar bahasa, dan interaksi sosial. Jadi kalau emang hal ini nggak terjadi karena mereka memiliki dari sananya terlahir karena autisme gitu ya, mereka ya mengalami keterlambatan komunikasi dan sosial karena tidak ada yang mereka pelajari, tidak ada yang mereka amati, tidak ada yang mereka ikuti karena mereka nggak tertarik, gitu aja sebetulnya. Padahal dalam hal ini fungsi dari organnya yang dalam kemampuan dia untuk berbicara itu ada gitu. Misalnya pendengaran biasanya tes Bera normal gitu ya. Terus kemudian semuanya itu bisa dibilang normal gitu. Tetapi ya karena mereka nggak tertarik melihat orang, akhirnya kesempatan belajar itu hilang dan akhirnya mereka menjadi benar-benar terlambat dibanding teman-temannya yang lain seumurnya. Untuk mempercepat proses pengajaran bahasa dan sosial, kita perlu meningkatkan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain, yaitu dengan mendapatkan atensi mereka untuk berinteraksi dengan orang lain sedini mungkin. Ya, jadi kalau kita ingin gimana sih mempercepat proses terapi mereka, mempercepat proses pengajaran bahasa mereka, dia mau nggak mau yang kekurangan mereka inilah yang harus kita kurangi, yang harus kita perangi gitu ya. Jadi ya kesempatan berinteraksi dengan orang inilah yang harus kita tingkatkan sedini mungkin, utamanya lagi di rumah, ya kan? Karena di rumah ini anak kecil ya sebagian besar waktunya di rumah gitu. Walaupun ada terapi itu berapa jam sih sehari gitu. Apalagi kalau memang anaknya kalau terapi standar kayak di Amerika itu kan sebetulnya ya terapinya OTIS, terapi speech dan terapi ABA gitu ya. ABA-nya intensif ya, nggak cukup misalnya ABA-nya cuma seminggu 2-3 kali, itu nggak cukup. ABA itu harus setiap hari. Nah, kalau memang apalagi kalau cuma yang seminggu sekali, seminggu 2 kali, sudah terapi berapa sering, seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu nggak cukup. Karena kesempatan mereka untuk berinteraksi itu cuma 1 jam dalam seminggu atau 2 jam dalam seminggu. Sementara keinginan kita dalam mengubah behavior mereka yang tadinya tidak respon menjadi respons, itu kan butuh waktu gitu, butuh waktu yang tidak sedikit. Jadi ya nggak cukup gitu. Ya, salah satunya ya gimana caranya ya? Salah satunya ya memang orang tua lah yang harus menjadi terapi anaknya, atau orang tua harus berinteraksi dengan sang anak. Mau nggak mau.
Nggak bisa cuma terapin ngasih ke tempat center atau ke sekolah, apalagi senternya cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali, nggak cukup gitu. Nggak cukup untuk membangun kebiasaan yang baru ini, yang tadinya mereka nggak respon jadi respon, yang tadinya mereka tidak memiliki kemampuan imitasi, mengikuti perintah terus menjadi punya. Nah itu tuh nggak cukup gitu ya. Bayangin kayak misalnya ya belajar ABC membaca di sekolah itu tiap hari, sehari sekolah berapa jam gitu. Nah sementara ini membangun, dan itu mereka memiliki kemampuan gitu, memiliki kemampuan meniru, ngikutin perintah dan sebagainya gitu ya. Mereka belajar pelan-pelan gitu, akhirnya bisa. Tapi itu kan sekolah aja tiap hari. Nah terus kemudian gimana kalau kemampuan ini emang benar-benar nggak ada gitu, nggak ada, ini kan harus dibangun behaviornya yang baru. Nah itu makanya kenapa ABA akhirnya terbukti meningkatkan kemampuan anak dengan autisme, karena ya ABA ini dilakukannya intensif ngebangun yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Nah kemudian salah satu orang tua harus partisipasi aktif gitu ya. Orang tua harus meningkatkan atensi anak terhadap orang lain. Atensi atau keinginan anak untuk berinteraksi dengan orang lain itu harus dibangun kalau memang anak nggak punya. Dan biasanya anak dengan autisme memang minim kemampuan ini. Nah salah satu teknik yang mengajarkan kemampuan ini itu ada namanya Early Start Denver Model. Itu adalah salah satu program intervensi dini yang mengimplementasikan prinsip ABA dan juga melibatkan partisipasi aktif dari orang tua. Jadi teknik ini, metode ini gitu ya, selain menggunakan metode ABA, yang menggunakan ABA seperti udah pada tahu gitu ya, ada teori ABC, ada antecedent, behavior, dan konsekuensi. Terus kemudian juga memahami fungsi dari behavior itu gitu, kemudian memakai data. Nah teori ini, metode ini akhirnya dikembangin, dan memang Early Start Denver Model itu lebih mengembangkan kemampuan orang tua untuk berinteraksi, tentu dengan bantuan profesional, tapi yang ingin dibangun adalah kemampuan berinteraksi orang tua ini gitu di rumah. Nah kira-kira apa sih yang bisa dilakukan, apa sih yang kita bisa ambil kesimpulan dari teknik ini dan bisa kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari gitu dari anak kita gitu ya, dari anak kita atau klien kita. Nanti bisa terapisnya bisa kasih tahu orang tua gitu ilmu ini, bahwa identifikasi apa yang menarik untuk anak Anda. Apa yang menarik untuk anak Anda? Mayoritas anak dengan autisme sangat tertarik kepada benda dan mainan serta menghabiskan banyak waktunya dengan benda tersebut, ya kan? Jadi ada yang cuma suka mobil-mobilan walaupun nggak dimainin mobil-mobilan itu ya, kadang-kadang cuma dikedok-kedok doang, tapi dia nggak tahu, pokoknya pengen aja pegang itu. Atau kemudian ada sesuatu yang sukanya aneh, misalnya cuma suka pegang sesuatu yang panjang atau tali, cuma dipegang aja, tadi cuma dipilin-pilin dan sebagainya. Atau apa? Nah kalau anak Anda memiliki tipe yang ini gitu ya, udah tahu gitu barangnya dia suka apa, tentu mudah Anda dapat menggunakan benda ini untuk sebagai jembatan berinteraksi dengan anak. Beberapa anak menyukai permainan fisik, jadi kalau memang nggak suka barang dan mungkin susah sekali mengambil atensinya dari barang gitu ya. Nah ini gimana caranya kalau anak, beberapa anak tuh, hampir semua anak sebetulnya tuh ya menyukai permainan fisik. Permainan fisik itu maksudnya permainan ya yang bersifat anak-anak gitu ya, kayak nari, nyanyi, lompat, paling sederhana aja dikelitikin gitu ya. Anak tuh biasanya menikmati interaksi itu gitu. Terus kemudian lari sama-sama, atau misalnya berayun di ayunan gitu ya, atau bermain di playground gitu, jungkat-jungkit kah gitu, atau prosotan atau apa gitu. Anda bisa meningkatkan interaksi sosial dengan anak menggunakan aktivitas ini gitu. Jadi kalau emang mainan nggak suka mainan anak ini gitu ya, susah gitu. Ya udah kalau suka mainan, alhamdulillah, tinggal dipakai mainan itu sebagai jembatan untuk interaksi. Kalau nggak bisa ya carilah sesuatu yang bersifat fisik, karena anak biasanya menyukai kegiatan fisik. Kalaupun nggak suka, misalnya lakukanlah seperti kayak bubble, kita tiup bubble. Hampir semua anak suka bubble, hampir semua anak suka dikelitikin, hampir semua anak suka lompat, hampir semua anak suka
apa namanya, diangkat, digendong, diayun, diangkat, digendong, terus diputar gitu. Ini kalau anaknya masih kecil ya, masih di bawah, masih 3 tahunan, 4 tahun masih bisa. Jadi inilah yang harus kita lihat, kita pelajari kira-kira anaknya sukanya apa. Kalau anak sudah senang dan memperhatikan orang tua karena menyukai aktivitas tersebut yang diberikan anak, ini adalah anak ini udah siap belajar karena fokusnya dapet. Istilahnya itu kalau kita anak suka ngerjain bekerja, anak suka melakukan kegiatan ini, itu fokus dia dapet, dia langsung atensi penuh kepada kita, ya. Dia akan menunjukkan inisiatif dan juga spontannya dia gitu, karena ya dia menikmati gitu, menikmati, dia senang, dia pasti cari, sehingga anak dapat memberikan kesempatan belajar komunikasi dan sosial dan interaksi ini. Jadi jangan dipikir bahwa yang namanya komunikasi sosial atau interaksi gitu ya, itu cuma benar-benar cuma ngomong terus anak harus ngomong gitu, enggak. Tapi ini bentuk yang mungkin paling sederhana gitu, misalnya ya coba bersifat gestur ya, yang sama-sama ketawa gitu ya, sama-sama apa ya, kayak lucu-lucuan gitu ya, misalnya kita njoli lidah gitu, terus anaknya ikutin, terus kalau kita udah dapat matanya gitu ya, terus ya matanya kita kedip-kedip gitu, anak ikut kedip-kedip, itu kan bentuk imitasi juga gitu, walaupun bentuknya sederhana. Tetapi ya itu, begitu anak kita bisa masuk ke anak katakanlah on fokus, kita bisa melakukan hal-hal kayak gini yang bisa anak, sebetulnya dari situ anak belajar aktivitasnya. Jadi jangan dianggap bahwa yang namanya belajar, yang namanya tujuan target dari ABA itu belajar, itu adalah belajar dalam arti kata belajar di meja, kartu 1-2, anak ikut, kontak mata dan sebagainya gitu. Tapi aktivitas yang bermain seperti ini itu sebetulnya juga buat anak jauh lebih belajar dibanding aktivitas yang di dalam meja kayak gitu. Karena kan kalau kita dalam aktivitas yang natural atau alami seperti ini kan dia belajarnya ya senormal-normalnya gitu. Kita tidak ada lagi proses yang namanya generalisasi. Kalau di meja kan kita mengajarkan sesuatu pada anak, tapi kan pada akhirnya kan kita harus mengajarkan generalisasi. Oke lah, di meja begini loh dia jawabnya, tapi kalau di lingkungan alami tuh ya kayak gini, dipakai bahasanya gitu. Kalau yang ini kan nggak ada pakai proses itu. Jadi sebetulnya ini adalah teknik yang maksudnya bukan lebih baik, memang baik untuk belajar, tapi kan anak-anak ABK terutama autis dengan cara yang alami ini kadang-kadang masih kurang gitu, perlu sesuatu yang intensif, maka masuknya ABA yang di titik itu, yang di meja. Oke, sekarang waktunya Anda berpikir apakah yang anak Anda sukai, apa yang mereka perhatikan, kira-kira apa? Bikin daftarnya, apakah itu benda, mainan, makanan, buku, atau aktivitas. Objek atau aktivitas apa yang anak Anda biasanya cari? Objek apa yang anak-anak lihat, ambil, atau pegang? Aktivitas apa yang anak biasanya minta dari Anda atau anggota keluarga lainnya? Apa yang membuat anak menjadi tersenyum dan tertawa? Ini coba dicari, dipikir gitu. Apa yang menenangkan buat anak atau apa yang membuatnya rewel? Jadi kita juga harus tahu bahwa ada beberapa hal yang mungkin anak sensorinya jadi berlebihan atau ada hal-hal yang mereka nggak sukai, ya sebaiknya di awal dihindari gitu ya, supaya semua aktivitas yang kita lakukan bersama adalah yang menyenangkan buat anak, tidak untuk membuatnya rewel atau tidak membuatnya gelisah gitu ya. Jika anak tertarik kepada benda atau ya aktivitas, coba kalau anak tidak tertarik kepada benda atau aktivitas, coba lihat bagaimana anak merespon terhadap aktivitas sehari-hari. Mungkin Anda bisa melihat dia lebih jelas apa yang dia biasa datangi atau dia hindari. Jadi kalau masih bingungnya kita observasi gitu. Tiap hari tuh anak tuh ngapain sih? Dan perhatikan sampai sekecil-kecilnya gitu. Apa yang mereka liatin, apa yang mereka buat senang, apa yang mereka buat mereka susah gitu. Apa yang mereka buat mereka objek yang menarik buat mereka, aktivitas yang menarik buat mereka, apa yang mereka perhatikan gitu ya. Itu kita harus lihat secara detail. Terus kemudian ya dari situlah kita bisa mempelajari anak. Untuk anak lain yang benar-benar tidak suka barang atau aktivitas, Anda bisa menciptakan ketertarikan ini dengan melibatkan pada mainan atau aktivitas yang bersifat sensori. Ya, jadi kalau memang nggak bisa, dia nggak suka mainan, nggak bisa main, jadi nggak suka mainan. Terus kemudian aktivitas sudah dicoba dan segala macam itu. Kayaknya mau sih tapi sebentar gitu ya. Coba mungkin hal-hal lain yang biasanya mereka tuh suka yang bersifat sensori.
kayak mainan-mainan bertekstur gitu ya, mainan kadang-kadang cari aja di buku-buku di toko-toko yang murah meriah. Kalau di Dubai itu ada toko, ada Daiso, di Indonesia, di Jakarta sih ada Daiso, atau mainan apa aja di toko-toko Cina gitu yang mainannya bunyi-bunyi, terus kemudian mainannya bertekstur, kalau dipegang tuh geli-geli gitu ya, ada bola terus ada teksturnya. Atau apa namanya, nyala gitu, ada bola-bola bisa nyala, atau ya mainan bayi-bayi, mainan bayi itu kan bisa nyala kadang-kadang, atau ya cuma sederhana seperti gelitik-gelitik, ketawa-ketawa, nyanyi bareng dan sebagainya. Itu hal-hal yang kayak gitu tuh kan apa namanya, meningkatkan atensi dari sang anak. Jadi barangkali anak suka kemudian berinteraksi dengan posisi yang tepat. Jadi namanya komunikasi sosial itu kan ya kita harus berhadapan ya, mata, muka, dan gerakan tubuh. Kita ingin anak melihat kontak mata dan anak dapat melihat dengan jelas muka, ekspresi, dan gerakan mulut kita waktu bicara. Ya. Gimana anak bisa belajar kalau dia nggak ngeliat kita? Sebetulnya begitu, sebetulnya sih gitu sih. Kemudian apa namanya, jadi sebisa mungkin posisinya dekat dan level yang sama, maksudnya level duduknya tuh sama. Kalau misalnya anaknya masih kecil, kalau di meja, duduk di meja itu ya kan kurang lebih udah pasti terjaga. Maksudnya duduk di meja, maksudnya duduk kok di meja, duduk di kursi tapi ada mejanya, itu udah jelas kan apa namanya, anak fokus pada kita, kita fokus pada anak gitu. Nah tetapi tidak harus selalu begitu, tapi prinsipnya adalah harus level, harus sama, anak bisa ngeliat kita dengan jelas. Nah terus kemudian posisinya apalagi ya, kalau misalnya anak masih kecil, kadang-kadang kalau kita posisinya sama-sama di meja, kita terlalu tinggi buat anak. Ya kalau anak umur masih 3 tahun, kalau anak umur 5-6 tahun mungkin udah hampir sama kita ya, kalau sama-sama duduk, terutama duduk di kursi kecil, itu kursi anak-anak. Tapi kalau Anda udah anaknya masih umur 2-3 tahun ya kan masih jauh ya posisinya. Ya mungkin anak duduk di meja, kita duduk di lantai. Anak duduk di meja atau di kursi, gitu kita di lantai. Jadi posisinya itu sama, sejajar. Terus kemudian atau mungkin kalau di lantai posisinya itu anak bisa dipangku, kita pangku tapi madep ke sini gitu, madep ke kita. Pokoknya gimana posisinya supaya anak bisa fokus ke muka kita, bisa melihat gestur kita, apa namanya, ekspresi muka dan sebagainya. Dan jadi nggak harus di meja, tapi posisinya harus gitu, harus bisa kelihatan. Nah, apa namanya, dalam membentuk kontak mata, walaupun kita di sini ada keinginan kita untuk membentuk kontak mata, tetapi sangat tidak disarankan untuk benar-benar yang kontak matanya yang lihat saya gitu ya, lihat gitu. Boleh sekali-sekali kita ngingetin, dek lihat gitu ya, atau gimana, kita giniin mata dia untuk melihat kita. Tapi nggak disarankan yang benar-benar cuma lihat lagi terus harus kontak mata sekian detik gitu. Enggak, karena itu apa namanya, sangat seperti anak menjadi terintimidasi dan dipaksa untuk melihat. Padahal keinginan kita semua ini berjalan alami. Dengan kita meningkatkan interaksi dan anak nyaman dengan kita, otomatis itu sebetulnya anak melihat kita. Di awal mungkin cuma sebentar, tapi pelan-pelan kalau interaksi ini dibangun setiap hari, akhirnya bisa meningkat gitu. Maksudnya bentuknya meningkat. Banyak aktivitas yang dilakukan dalam posisi berhadapan seperti nyanyi, main, baca buku. Nah, sama juga seperti aktivitas makan dan mandi adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan kontak mata dan interaksi sosial. Jadi makan itu bisa sambil bermain. Suka lihat nggak kalau anak bayi makan, ya? Anak bayi makan. Tapi ini terus terang nih ya, kalau makan di Indonesia masih sangat sering, termasuk saya dulu sih waktu anak-anak saya masih kecil, kadang-kadang adalah makan sambil bermain gitu. Jadi makan tuh benar-benar cuma mangap, terus anaknya lari-lari lagi. Bukan makan yang begitu ya, tetapi makan yang memang anak harus duduk di kursi bayi gitu ya, atau ya duduk di kursi atau duduk di tempat di meja. Memang kita ajarkan anak untuk makan. Dari situ masih inget nggak, kalau kita punya anak bayi kan suka gitu, kayak pura-pura jadi apa namanya, pesawat gitu kan, gitu kan, gitu. Itu kan suatu interaksi sosial gitu. Anak ngelihat kita, anak ngelihat apa namanya, joint attention ya, dia harus ngelihat, dia harus dengar, dia ngelihat dari sendok kita, terus dia mangap, terus dia makan makanannya gitu. Itu kan suatu permainan interaksi sosial yang menyenangkan buat anak dan umum dilakukan gitu, dan ini bagus gitu. Jadi kayak gitu dalam suasana aktivitas makan, aktivitas mandi gitu, kita mandiin anak gitu kan ya, sambil lucu-lucuan kita mandi, itu kan semua kan interaksi sosial. Nah
Kemudian yang berikutnya adalah kurangi kompetisi dengan hal yang membuat anak terdistraksi dengan aktivitas kita ini, aktivitas yang ingin kita bangun ini ya. Kalau kalau berkompetisi dengan sesuatu yang menyenangkan anak, menyenangkan dalam arti kata membuat anak-anak fokus yang berlebihan, tentu yang nggak baik gitu. Itu ya harus dikurangi. Kalau nggak anaknya jadi lebih milih yang sana dibanding dengan memilih sama kita. Anda mungkin perlu mengurangi hal-hal di lingkungan yang dapat mengganggu aktivitas interaksi sosial dengan anak seperti ya TV, iPad, komputer, mainan gitu ya, mainan yang betul-betul anak kayaknya terpaku sama itu, terus kemudian akhirnya susah berinteraksi dengan lain, ya mainannya kita sembunyiin dulu untuk sementara, tapi jangan diambil pada saat itu karena itu membuat anak akhirnya tidak menyukai kita karena kita menjadi orang yang suka ngambilin mainan gitu ya. Tapi sebelum kita mau interaksi ya waktu anak meleng kita sembunyiin gitu, misalnya begitu gitu ya. Tapi bukan berarti ayo ambil, diambil terus dan sebagainya gitu. Beda kalau memang anaknya sudah punya interaksi baik dengan kita ya, maksudnya udah terbangun interaksi, dia udah tahu waktunya ini interaksi dan sebagainya. Terus kita bilang, "Dek, iPad-nya coba kasih mama sebentar gitu ya, istirahat," dan dia nggak marah, nggak tantrum, ya nggak apa-apa karena interaksi kita udah baik. Tapi kalau misalnya dari awal begitu ya ada mereka ngamuk gitu ya. Jadi jangan kayak gitu. Matikan TV, komputer, dan sembunyikan iPad dan mainan yang bisa berinteraksi. Anda perlu mengontrol keberadaan barang-barang ini dan menyimpannya. Kalau perlu, Anda pindah ke ruang lain untuk berinteraksi dengan sang anak dengan lebih baik. Jadi kalau misalnya di ruang TV, ya di ruang TV kan ada TV gitu. Akhirnya anaknya sibuk ngeliatin TV atau sibuk cari remote gitu ya. Atau ada saudaranya yang lain lagi nonton, disuruh matiin, ya namanya anak-anak. Kadang-kadang juga malah ikutan heboh gitu ya. Jadi ya kita ya udah pindah aja lah ke kamar misalnya yang lebih sepi dan sebagainya. Nah, untuk anak pemula sebaiknya interaksi ini hanya dilakukan oleh satu orang. Ini maksudnya satu-satu, one on one. Jika lebih, anak bisa terdistraksi dan kesempatan belajar pun menjadi terganggu. Jadi kalau misalnya masih pemula ya udah satu-satu aja, satu anak satu aja yang ngomong gitu. Jangan semua orang ngomong karena kemampuan dia baru berinteraksi dengan satu orang, supaya dia fokus dulu apa yang bisa dia tiru atau apa yang ingin kita ajarkan kepada anak itu. Anak dengan autisme pemula sudah memiliki kesulitan untuk memberikan atensi pada satu orang, sehingga berinteraksi dengan terlalu banyak orang lain dalam waktu yang bersamaan akan sulit. Ide bergantian adalah lebih baik daripada interaksi saat bersamaan. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang terus pengen agak supaya lebih nggak kehilangan ide atau bosen atau gimana, akhirnya misalnya ada 2 orang tapi sebaiknya ya satu ngomongnya, satu selesai baru satu yang lain. Kalau nggak anaknya malah jadi bingung gitu. Tapi kalau kemampuan anak sudah meningkat, lama-lama citra perlahan bisa ditingkatkan jumlah orang yang berinteraksi dengannya pada saat yang sama. Jadi kalau pertama cuma satu, nanti pelan-pelan ke depan nambah lagi gitu ya. Misal 2-3 orang akhirnya dalam grup kecil. Jadi kalau kita balik lagi ke VB Map sih sebetulnya anak dini yang saya bicarakan di sini adalah anak yang level 1. Early Start Dancer Model sendiri sebetulnya dikhususkan untuk anak di bawah umur 4 tahun. Jadi anak di bawah 4 tahun di mana otak anak itu masih otak anak itu masih sangat lentur gitu ya, dan kemudian kemampuan anak pun masih dan ternyata studi membuktikan bahwa kemampuan mereka untuk belajar bahasa dan sosial dengan cara ini lebih cepat, dengan cara berinteraksi dan lebih cepat, karena kemampuan interaksi sosial mereka yang minim itu saya nggak tahu ya gimana tapi prosesnya, tapi kayaknya masih lebih mudah dibangkitkan, atau mungkin karena mereka juga perbedaan dengan teman sebayanya belum banyak gitu. Jadi benar-benar suasana alami di lingkungan alami itu mempercepat juga proses belajar dan komunikasi mereka, bahasa dan komunikasi mereka. Early Start Dancer Model sendiri adalah sangat evidence based, jadi sudah ada banyak jurnal yang membicarakan bahwa memang ini bisa diterapkan dan terbukti baik. Cuma yaitu syaratnya anak di bawah 4 tahun atau paling maksimum adalah anak di bawah 5 tahun. Tetapi tentu hal-hal yang prinsipnya seperti ini bisa dipakai untuk anak segala umur ya. Kemudian identifikasi jarak terdekat yang membuat anak nyaman. Semua orang memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda terhadap beberapa dekat saat mereka berinteraksi dengan orang lain. Jadi beberapa anak memilih untuk tidak terlalu dekat. Untuk meraih perhatian sang anak perlu dipelajari berapa dekat anak bisa dalam posisi nyaman dengan kita. Jadi kalau misalnya ada anak yang nggak suka gitu kalau terlalu dekat, kayaknya teritori mereka terganggu, apalagi anak dengan autisme ini kan memang memiliki
keinginan untuk sendiri gitu ya. Jadi kalau terlalu deket jadi apaan sih ini deket-deket gitu ya, malah dia nggak nyaman. Jika anak terlihat nyaman dan terlihat menjauh atau membuang muka, mungkin posisi kita terlalu dekat. Oh, ini salah kali ya, mungkin maksudnya jika anak terlihat tidak nyaman dan terlihat menjauh atau membuang muka, berarti posisi kita terlalu dekat. Pastikan Anda paham dengan seberapakah jarak yang membuat mereka nyaman. Ya, jadi kita lihat, kita perhatiin, kalau deketin, tiba-tiba kita deketin, kita pegang, dia nggak mau, ya kita menghindar, ya udah gitu loh. Beberapa anak memiliki kebut yang berbeda, jadi kadang pengen deket, kadang pengen jauh. Jadi ini yang harus kita hargai lah, kayak privacy mereka gitu ya, kita hargai bahwa oke, yang penting mereka nyaman sama kita. Jadi ini di awal ini seperti kayak membentuk proses pairing sebetulnya sih ya, kayak kalau di teknik yang VB itu untuk pairingnya gitu. Jadi kita untuk dapat memasangkan kita yang anak tadinya tidak suka terhadap benda, tidak suka terhadap orang lain, sukanya terhadap benda ada reinforcer untuk mereka gitu. Padahal benda ini mati yang tidak memberikan ilmu apa-apa pada anak. Nah, kemudian dengan kita memasangkan kita dengan sang anak yang tadinya kita tidak merupakan reinforcer pada sang anak, tetapi karena kita memasangkan kita dengan benda atau aktivitas yang menyenangkan buat anak, akhirnya kita menjadi namanya condition reinforcer. Condition reinforcer itu maksudnya reinforcer yang kita kondisi, akhirnya menjadikan yang kita kondisikan, sesuatu yang kita kondisikan sehingga menjadi reinforcer pada sang anak. Ini kan sebetulnya dilakukan dalam proses pairing dalam VB. Jadi sebetulnya tuh ya teorinya begitu gitu, teori susahnya lah ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bergabunglah dengan mengikuti keinginan sang anak. Jadi, sangat umum terjadi orang tua berinteraksi dengan anak dengan cara menawarkan sesuatu yang orang tua pikir harus anak sukai. Padahal anak sudah ingin melakukan aktivitas yang lain. Jadi kalau, dia sukanya mainan tali, aduh harusnya anak umur segitu mah main mobil-mobilan, atau harusnya main kereta api ya, terus kita kayak ngambil talinya terus ngasih mobil-mobilan gitu. Nah, padahal kalau kita melakukan interupsi seperti ini, anak nggak suka dong, karena itu kan diambil apa yang dia suka, apa yang buat dia nyaman, terus diganti dengan sesuatu yang buat anak jadi aversi, buat anak jadi saya nggak mau gitu, diganti yang saya punya menjadi langsung dikasih cepruk gitu ya, mereka nggak suka gitu. Ini semua ada proses gitu. Makanya kenapa di dalam teknik VB ataupun ABA yang baru juga itu ada proses yang namanya proses pairing gitu, proses ya mengkondisikan orang tua mengkondisikan sesuatu yang lain yang tadinya anak tidak tertarik, akhirnya menjadi reinforcer buat anak. Nah, kalau ada interupsi ya mereka nggak suka, mereka marah, tantrum, yang membuat orang tua akhirnya putus asa. Akhirnya ya, aduh anaknya mah nggak mau kalau saya ajak main, terus marah gitu. Ya caranya kalau ngambil apa yang dia mau terus ngegantiin dengan sesuatu yang kita pikir dia suka, ya dia nggak mau, dia marah gitu. Ya sama kayak kita punya barang sesuatu yang kita sukai, terus orang tiba-tiba ngambil, marah nggak? Ya marah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lakukan sesuatu ya kegiatan lebih menarik, atau teman kita tiba-tiba ngomong apa, terus kemudian oh ya ini, oh ya mungkin tertarik, akhirnya kita secara sadar berpikir bahwa ini menarik, ya tentu kan akhirnya kita ya seneng gitu. Jadi ini sebetulnya ingin kita bangun. Cara terbaik untuk berinteraksi adalah dengan mengikuti keinginan sang anak. Jadi kalau memang namanya kita ingin bangun sesuatu yang nggak ada, sesuatu yang tadinya anak tidak suka menjadi suka, ya baunya ya kita harus mengikuti keinginan sang anak gitu. Jadi supaya anak happy dulu. Kemudian studi membuktikan bahwa untuk anak usia dini belajar bahasa lebih mudah jika orang dewasa mengikuti atensi dan anak dan berbicara tentang sesuatu yang mendapat perhatian dari sang anak. Jadi kalau studi itu membuktikan bahwa anak usia dini, anak-anak yang memang early learner, belajar bahasa itu lebih mudah kalau ya orang tua ngikutin atensi dia, terus kemudian kita membicarakan hal-hal yang mereka sukai. Terkadang mengalihkan perhatian dengan memberikan aktivitas yang lain dapat mengurangi atensi sang anak. Anda dapat menggunakan objek mainan atau aktivitas yang Anda sukai untuk membangun interaksi ini. Oke. Jadi kalau langsung diambil, diganti, jadi fokusnya yang tadinya on ya menjadi off lagi. Ini nih si ibu nih kalau datang kerjanya cuma ngambil mainan yang saya suka. Kira-kira anak seneng nggak berinteraksi kayak gitu? Ya nggak mau gitu. Lain bedanya kalau emang dia udah senang sama ibu, udah ada proses pairing, dia senang sama ibu, terus kemudian ibu mengarahkan. Nah itu kan beda gitu. Maksudnya tanggapan dari anak akhirnya menjadi hal yang berbeda gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tips-tipsnya apa aja. Pertama, active listening. Active listening itu berarti memposisikan kita di depan sang anak sehingga anak dengan mudah berbagi pandangan, melihat apa yang anak lakukan dan memahami apa tujuannya untuk memberikan komentar apa yang dilakukan, memuji, buat beberapa efek atau drama dari mainan-mainannya. Jadi maksudnya
Kalau kita berinteraksi dengan anak, pandangannya juga harus sama. Dia lihat apa, kita lihat apa. Terus kita lihat anaknya suka apa, dia lagi melakukan apa, tujuannya ngapain. Terus kita kasih komen. Komen dengan bahasa yang sederhana. Kemudian memberikan, ini namanya anak-anak gitu ya. Anak-anak coba lihat deh guru TK gitu ya. Guru TK tuh kalau ngomong tuh hiperbola. Tapi hiperbola lucu-lucuan gitu, menarik gitu. Jadi kayak efek drama dari mainan-mainan gitu. Kalau misalnya drama biasa aja, kodok gitu kan. Tapi kan kita wah drum bang 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 gitu kan, kalau guru TK kan gitu ya. Terus kalau misalnya loncat ya loncat gitu. Tapi kalau guru TK kan kayaknya bikinnya jadi loncat, asik, 1 2 gitu, sambil nyanyi sambil gini. Nah yang kayak gini-gini mengomentari adalah hal yang membuat secara nggak langsung anak belajar bahasa, melakukan aktivitas yang diinginkan sambil belajar bahasa. Jadi kita mungkin membantu mengambil mainan yang dia jatuh, kemudian kita juga mungkin bantu mengambil mainan dia yang jatuh. Jadi kalau dia ada yang mainan jatuh ya kita bantu mendorong sesuatu sehingga lebih dekat dengan sang anak, mendorong mainan itu supaya lebih dekat dengan sang anak. Tadinya anak nggak lihat, nggak tertarik, terus kita deketin gitu maksudnya. Barangkali anak tertarik, kemudian mengimitasi aktivitas anak dengan objek. Kegiatan ini akan menciptakan suasana di mana anak dan kita berbagi atensi dengan sesuatu yang sama. Berbagi atensi adalah hal yang paling ampuh untuk belajar dan membuat bahasa menjadi sesuatu yang ada fungsinya. Jadi kalau sama-sama kita melakukan atensi pada satu benda, terus kemudian kita di awal itu kan memang sesuatu yang bersifat sensori ya, bunyi-bunyi misalnya kayak drum gitu kan, dok 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 dok, terus anak ngikutin drum 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 gitu ya, dok 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 gitu kan. Nah ini kan di sini aktivitasnya akan banyak saling berbalas, dan itu kan sebetulnya kan imitasi kan, tanpa harus kita ngomong tirukan gitu ya. Tiru itu kan kalau di aba di meja itu kan seperti kayak di desain untuk desain semikian rupa supaya anak mengikuti, akhirnya nantinya terbentuk spontan. Itu memang bagus untuk pemula gitu. Tapi kan di sini justru kita pengen yang lebih alami dulu. Alami ini dua-duanya bisa merupakan kombinasi, tapi ini benar-benar yang dalam bentuk permainan dengan orang tua ya. Duk 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 gitu ya. Kalau anak udah tertarik, biasanya kan mereka suka dengan sensori, ya udah bunyi, tetek, sekali lagi tetek, kita coba lagi gitu ya. Tergantung lah interest anak kemana kita ikuti. Kemudian berikutnya narasi pada aktivitas. Bergabunglah dengan aktivitas yang sang anak dengan berbagi ketertarikan dengan aktivitas yang disenangi dan melihat tersenyum. Jadi ngelihat anak ngelihat kita, senyum, gangguk, gerakan tubuh yang menyenangkan anak. Iya gitu. Sembari melihat anak bermain, tambahkan kata-kata sederhana atau frasa untuk menggambarkan apa yang anak lakukan. Ingat, jangan gunakan kata atau kalimat yang kompleks sehingga anak tidak paham koneksi dari kata dan aktivitasnya. Menjelaskan apa yang anak lakukan tanpa interupsi atau mengubah fokus sang anak akan membantu untuk menjaga atensi sang anak sehingga dapat memberikan kesempatan belajar yang lebih lama. Jadi ya kita komenin aja apa yang dilakukan gitu, apa yang kita sama-sama lakukan kita komentarin, tetapi bahasanya juga bahasa sederhana gitu, jangan yang susah-susah, jangan kebanyakan ngomong. Bahasa sederhana yang biasa kita pakai sehari-hari, misalnya yuk lompat gitu ya, nggak usah diceritain tuh lompat lagi ngapain sebenarnya nggak usah. Jadi yuk Adi lompat 1 2 3 gitu ya, kayak kayak anak TK lah. Lihatlah guru-guru TK, lihatlah guru-guru preschool gitu ya, guru-guru nursery, gimana mereka berinteraksi dengan anak, ya belajarlah dari mereka gitu, karena dari sini tuh mereka belajar, anak belajar. Dan kalau kita tetap melakukan aktivitas apa yang diinginkan, itu kan fokusnya dapet, mereka itu on. Begitu mereka on, itu biasanya mereka bisa menangkap pelajaran baru lebih mudah. Komentar suka nggak suka, akhirnya mereka belajar secara pelan gitu. Mungkin bilang ya pertama dia nggak cuek, bu nggak bisa juga ngebalesnya, ya iyalah ya, ini adalah suatu proses gitu, proses yang tadinya behaviornya nggak ada jadi ada, itu kan butuh waktu gitu, nggak sekali 2 kali terapi, enggak, bulanan, mingguan, bulanan mangkat ya. Kemudian tawarkan bantuan. Cara lain untuk meningkatkan atensi dan interaksi sang anak, Anda melihat dan memberikan narasi apa yang dia lakukan. Dan waktu cobalah dengan menawarkan bantuan. Berikan pada sang anak langsung mainan jika anak terlihat tertarik. Jadi kita adalah orang yang memberikan sesuatu kepada anak daripada meletakkan di dekat sang anak. Jadi kalau kelihatan anak tertarik dengan sesuatu, ya kitalah yang ngasih ke anak. Sebutin nama mainan itu. Kasih nama mainan apa? Misalnya kelihatan anak ngeliat, tuh dia suka itu ya. Nah ini ya kita yang ngasih. Terus kemudian
Sebutkan jika memberikan makan, misalnya anak kelihatan, ini kadang-kadang anak yang susah makanan mainan nggak bisa, aktivitas akhirnya udah bosen gitu, terus gimana? Anak basic pasti pengen makan, pasti suka makan. Nah, kita memberikan makanannya ini potongannya sedikit demi sedikit supaya kesempatan belajarnya itu makin banyak. Potongan kecil akan memberikan kesempatan belajar yang lebih banyak untuk komunikasi. Pastikan anak paham bahwa Anda adalah bagian dari aktivitas yang menyenangkan ini, sehingga anak akan lebih atensi kepada orang tua dan juga mendengarkan apa yang diucapkan. Ya, jadi kalau kita memberikan bantuan pada anak, jadi anak tahu bahwa kalau dia membutuhkan sesuatu, datanglah kepada orang tua, tapi tidak langsung ambil barangnya, datang ke orang tua. Yang ini diciptakan adalah keinginan dia dan motivasi dia untuk berinteraksi dengan orang lain, gitu ya. Jika anak sudah terbiasa melakukannya sendiri, ciptakanlah suasana di mana anak pasti memerlukan bantuan orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Misalnya mainan yang anak suka disimpan di dalam kontainer sehingga dia perlu orang lain untuk ngebukanya. Ya, beberapa anak mungkin belum bisa buka kontainer ya. Kalau udah bisa buka ya jangan, taruh aja di atas. Jadi barang itu masih harus terlihat. Jadi anak ada keinginan untuk minta, tetapi dia nggak bisa mendapatkannya sendiri. Jadi sebetulnya sama seperti konsep MEM, di mana yang ingin dilatih adalah motivasi atau keinginan anak untuk meminta barang kepada orang lain, gitu ya. Jadi akhirnya tadinya biasa dia ngambil sendiri, karena kita simpan semua di ujung-ujung di atas yang anak nggak bisa ngambil, terus akhirnya dia perlu bantuan kita. Ini kan menciptakan interaksi sosial gitu, dia harus minta. Dan ingat, balik lagi, belajar lagi teknik MEM-nya, bahwa waktu anak minta barangnya, ya kita harus tanya pengen apa, dia harus jawab, respon sesuai dengan kemampuan dia, baru kita kasih barangnya gitu ya. Jadi ini sih sebetulnya sama pada teknik MEM. Kemudian imitasi aktivitas sang anak. Salah satu cara digunakan untuk meningkatkan atensi kepada anak adalah interaksi imitasi dengan sang anak. Saat berhadapan dengan anak, bermainlah dengan mainan atau objek yang sama secara bergantian. Atau kalau di awal, daripada anak merasa bukan interupsi ya, seperti kayak teritorinya dipakai, diambil gitu ya. Jadi kayak beberapa anak kalau kita baru memulai, kadang-kadang satu mainan bergantian dia merasa nggak nyaman gitu, karena ini kan punya saya, kamu ngapain sih ikut-ikut, so tau banget sih main-main gitu kali, kalau dia bisa ngomong mah begitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak yang begini yang baru-baru ya, kita pakainya dua benda yang sama, anak suka, kita punya juga satu. Jadi begitu anak melakukan sesuatu, kita ikutin. Kayak paling gampang ya tadi, kayak ngedrum. Bukan, kadang-kadang mungkin nggak perlu drum beneran, coba aja piring dibalik atau panci dibalik malah lebih seru bunyinya, gombreng-gombreng ya. Nah itu panci dibalik sama dibalik, terus anak tok 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 tok, terus kita coba ikutin tok 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 tok, terus anaknya ngeliatin kan, tadi jadi cuek loh, kok ada yang ngikutin saya gitu, tok 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 gitu. Nah ini mulailah kita latih, misalnya kita pelan-pelan nintek, ini pelan, terus nanti kita lihat cepat gitu ya. Di sini kan ada bahasa yang ditimbal balik, ada bahasa yang selain imitasi juga ada bahasa yang di-share kepada sang anak. Tapi ingat lagi, sekali lagi, ini adalah suatu proses yang mungkin anak juga nggak langsung ikut gitu ya, tapi ya kita bisa langsung mendekati sang anak. Ini adalah proses yang butuh waktu. Kemudian campur semua teknik di atas. Pada kenyataannya semua 4 teknik di atas dilakukan bersamaan saat kita berinteraksi dengan sang anak. Walaupun mungkin pada saat waktu kita fokus pada 1-2 target. Jadi kalau dari tadi kan tuh kan ada yang kemampuan anak untuk kita harus jadi active listening, kita bernarasi, ngomongin, kita tawarin bantuan, kemudian kita imitasi anak. Itu kan kita ada, hari ini saya pengen targetnya anak mengimitasi kita. Tapi kan semua proses ini ada gitu kan. Terus kemudian ya tetap ya kita lakukan semuanya gitu, walaupun ada 1-2 target yang ditekankan. Perbanyak aktivitas di atas dan berinteraksi dengan sang anak. Mungkin di awal Anda hanya dapat menangkap 3 menit dari fokus sang anak. Jadi ini kalau namanya behavior analyst selalu mengambil data. Jadi coba aja lihat kira-kira jam berapa sekarang. Oke, kita coba interaksi. Berapa tahan anak bisa interaksi dengan kita? Misalnya 3 menit. Fokus anak belum bisa lama-lama, cuma 3 menit, habis itu dia asik lagi sendiri, ya udahlah gitu ya. Kita kasih kesempatan, nanti kita coba lagi gitu. Setelah itu kita coba lagi gitu. Secara perlahan Anda targetkan selalu ditingkatkan. Misalnya tadinya 3 menit jadi 5 menit, lama-lama 8 menit, 15 menit sampai 20 menit atau lebihnya. Jadi lakukan ini secara rutin setiap hari untuk membantu anak menggunakan bahasa yang dipelajari di dalam terapi ABA di lingkungan sehari-hari. Jadi yang namanya terapi ABA itu kan intensif,
konsisten, ya memang begitulah cara mereka belajar, harus yang intensif, konsisten, dan fokus. Fokus yang dalam arti kata ya di meja atau di suatu tempat yang memang dikhususkan, seperti dalam terapi ABA gitu kan. Tetapi kan kemampuan ini mau tidak nggak cukup. Kemampuan ini harus digeneralisasi di lingkungan alami, dalam di rumah, bermain, di sekolah, dipakai. Jadi maksudnya kemampuan ini ya bahasanya harus dipakai, harus fungsional. Banyak anak yang tidak memiliki kemampuan untuk generalisasi sendiri. Oh, kalau saya jawab katakanlah yang paling sederhana, kalau saya bisa jawab melabel benda, gambar apel, jeruk, kursi, apa, tempat tidur dan sebagainya. Gimana di tempat alami, apakah anak ini masih bisa? Apakah kalau ditanya oleh orang lain yang orang berbeda masih bisa? Jadi kalau kadang-kadang banyak komplain adalah terapi ABA, iya Bu, kalau diterapi sama terapisnya saya lihat dia bisa gitu ngomongin, tapi kalau sama saya ditanya kok diem aja gitu ya. Atau kalau misalnya ditanya sama gurunya diem aja, padahal saya tahu dia bisa gitu. Nah ini kan proses generalisasi ini adanya di rumah, proses generalisasi ini adanya mungkin di sekolah, tapi kan ini adalah suatu proses yang nggak gampang, nggak langsung. Tidak seperti anak tipikal, begitu dijawab, dikasih tahu begini, dia bisa tahu di lingkungan alami, dia harus bisa menjawab, dia harus berinteraksi dan sebagainya. Tapi anak-anak ini enggak, memang didesain, memang makanya program ini didesain dari awal yang mereka udah main-main itu dipelajari di lingkungan alami. Kurang lebih begitu ya. Jadi itulah kira-kira yang orang tua bisa pelajari, yang mungkin membantu orang tua untuk dapat berinteraksi, membangun interaksi dengan anak. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk sebelumnya. Alah, salah pencet lagi. Lah. Oke, Bu, bagaimana menangani anak yang suka ketawa berlebih pas melihat gambar atau mendengar kata-kata baru? Kadang juga tiba-tiba takut dengan suatu benda, jadi seolah berimajinasi. Jadi sebetulnya Bu ya, anak-anak ini memiliki kemampuan imajinasi yang biasanya kurang. Jadi kalau dia ketawa-ketawa berlebihan saat lihat gambar atau mendengar kata-kata baru, itu sebetulnya dia tuh fungsi behaviornya apa? Saya ragu itu ada dia berimajinasi dengan kata-kata tersebut, karena sebetulnya dia mungkin gak paham dengan kata-kata dan benda tersebut. Jadi lebih ke arah mungkin dia menghindar dari tugas. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau berimajinasi, makanya saya nggak tahu level bahasa dan level pengertian dari anak ibu, tapi rasanya kalau anak dengan autisme kemampuan imajinasinya tuh minim. Jadi bukan dia tertawa-tawa atau dia ketakutan, bukan karena imajinasi, tetapi lebih karena yaitu dia menghindari tugas, dikasih ini dia nggak mau. Ya caranya dia tahu, dia ketawa-ketawa aja sendiri. Karena kalau dia ketawa-ketawa, dia marah-marah sendiri, akhirnya mungkin tugasnya nggak jadi, atau tugasnya levelnya diturunin, atau dan sebagainya. Jadi ya ini harus kita dalami fungsi dari dia ketawa-ketawa ini apa. Jadi jangan lupa setiap ada behavior kita lihat, kita observasi fungsinya. Fungsi yang ada 4, apakah mencari perhatian, apakah ingin mendapatkan sesuatu, apakah menghindar, apakah sensori atau otomatis. Itu yang harus dilihat. Kemudian berikutnya adalah dia sukanya main gadget, main game atau nonton YouTube. Namun kalau saya coba melatih interverbal ya dengan tanya jawab soal game atau video tonton, maka dia akan menghindar. Misalnya gamenya di pause, lalu pergi ke ruang lain seperti merasa terganggu. Terkadang dia juga mau menyanyi sendiri, kalau kami nimbrung ikut nyanyi, dia malah stop nyanyi. Bagaimana supaya bisa tetap berinteraksi? Jadi dia memang merasa nggak nyaman karena teritori dia terganggu gitu. Nah, ibu kan berkompetisi dengan iPad-nya, dengan sesuatu yang disukai. Kalau kita stop, kalau misalnya kegiatan ini kita membuat kegiatan ini stop, anak jadi akhirnya nggak suka gitu. Jadi sebaiknya hal-hal interaksi ini tidak dimulai dengan saat dia melakukan sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau ibu sekali waktu coba ibu sembunyiin iPad-nya atau semuanya gadgetnya itu ibu sembunyikan. Disitulah dimulai dibangun dulu sesuatu yang menyenangkan dulu gitu.
Ya, jadi bukan dalam arti kata eh, karena ini kan dia udah dalam pikiran dia ya, kalau saya lagi gini ibu nih gangguin aja nanya-nanya gitu loh. Jadi dia merasa nggak nyaman. Akhirnya dia mendingan saya pergi gitu. Nah, mungkin dibangun interaksinya dari hal lain. Coba ibu perhatikan hal lain yang eh, dia membuat dia nyaman dulu gitu. Jangan mengambil sesuatu, jangan meninterupsi sesuatu yang memang dia sukai. Itu kan tadi kan salah satu prinsip di situ seperti itu ya. Jadi kegiatan apa yang netral sifatnya, yang kira-kira dia sukai, dan kira-kira ibu bisa masuk di situ apa gitu kira-kira. Ini soalnya kan dia udah agak gede ya Bu ya. Maksudnya dia teritorinya juga udah lebih lebih gede, udah lebih tinggi gitu. Maksudnya udah lebih tinggi kayak anak-anak ABG ini nggak cuma itu kalau anak begitu sih sebetulnya nggak cuma dia, anak saya yang ABG aja kalau udah saya deketin ditanya-tanya tentang gamenya langsung ditutup pergi sama. Jadi sama, jadi interaksinya nggak bisa dibangun pada saat itu, tapi interaksinya dibangun mungkin pada saat yang lain, mungkin pada saat makan, pelan-pelan gitu kan, kita ajak interaksi, kita ajak bicara, hal-hal yang kayak gitu Bu. Jadi jangan pada saat sesuatu yang dia lakukan menyenangkan banget, terus kesannya seolah-olah kita gangguin gitu. Kata anak-anak saya dua-duanya juga gitu sih, kalau saya deketin kadang-kadang, maksudnya anak ABG nih ya, anak ABG nih, kalau udah digituin kan langsung jawab satu kata udah gitu, terus kayaknya gimana gitu kalau mereka lagi melakukan sesuatu yang mereka tidak sukai. Tapi kalau mereka pada saat yang santai gitu ya, terus mereka ngomong sendiri kan, cerita oh tadi aku ini di sekolah dan sebagainya. Nah yang di luar ini Bu, yang santai ini yang ibu bangun dulu, baru bisa ibu masuk interupsi kepada hal-hal yang dia sukai gitu ya Bu ya. Ya, waalaikumsalam Ibu Agustin. Terus kemudian adakah pertanyaan lain? Assalamualaikum Guru Ria. Waalaikumsalam. Gimana mengatasi anak yang suka mengulang-ulang pertanyaan tiap hari? Ulang pertanyaan padahal dia sudah tahu jawabannya. Jadi sebetulnya yang anak ibu lakukan itu adalah stimming. Jadi dia tidak cukup maksudnya ya dia ngulang-ulang itu bukan pengen jawabannya, cuma pengen stimming. Jadi caranya gimana Bu? Yang pertama, ibu jawab pertanyaan pertama hari itu, ibu jawab. Terus kemudian yang berikutnya ibu udah cuekin. Jadi kalau ibu semakin menjawab, dia semakin melakukan yang ada dia pikir itu benar gitu kan. Stimmingnya mendapat reinforcer gitu. Kalau ibu jawab terus, akhirnya stimmingnya mendapat reinforcer. Jadi caranya supaya misalnya kalau dia tantrum, biarin aja. Terus kalau misalnya dia kayak nanyain jawaban, mungkin ibu cuma memberikan prompt. Misalnya dia nanya apa gitu, saya nggak tahu anak ibu udah bisa baca atau misalnya belum. Kalau misalnya ibu udah bisa baca atau ibu dia nanya sesuatu barang atau apa yang letaknya di mana gitu ya, pokoknya ibu lihat jawabannya tuh apa gitu. Terus kemudian ibu nggak usah menjawabnya, tapi langsung aja ngingetin. Kalau dia bisa baca langsung ngingetin jawabannya gitu kan, udah nggak usah ngomong. Atau kalau sudah gitu ya udah cuekin aja gitu, karena kalau semakin ibu jawab semakin ter-reinforce dia untuk melakukannya lagi gitu. Dia semakin kayak seneng lakuin lagi. Padahal itu sebetulnya adalah stimming. Kemudian sebetulnya ibu bisa bikin target. Hari ini ibu hitung aja, dia nanya itu berulang-ulang dalam 1 jam, katakanlah berapa kali dia nanya, kasih ini sebetulnya sih teknik ini tergantung dari tingkat bahasa anak ibu ya. Kalau misalnya anak ibunya tingkat bahasanya udah lumayan baik gitu ya, ini bisa dipakai gitu. Jadi misalnya 1 jam ini berapa kali dia ngomong, misalnya 10 kali dia nanya hal yang sama gitu ya, 10 kali. Terus kemudian kasih tahu dia, ini kamu nanya 10 kali udah cukup. Terus kemudian besok-besok ibu coba teknik yang tadi, terus kemudian kasih tahu dia kalau dia nggak sampai 10 kali dia bisa mengurangi, ibu kasih kode. Kalau dia ngomong kasih kode. Terus kemudian kalau dia kurang dari 10, itu dia dapat hadiah apa gitu, dapat reinforcer apa. Jadi kita mereinforcer sesuatu yang memang dia reinforcer sesuatu yang tidak dia lakukan, karena yang dilakukan ini adalah nggak kurang baik kan. Jadi yang tidak dilakukan itu yang reinforcer. Terus kalau memang kebetulan sesuatunya dia membicarakan tentang satu topik, coba ibu arahkan topiknya. Jadi ibu nggak jawab tentang itunya, tapi ibu jawab tentang yang lain, tapi masih dalam topik yang sama. Jadi kayak mengelaborasi bentuk pertanyaan. Jadi sebetulnya tuh bentuk stimmingnya ini adalah pertama stimming, sebetulnya kedua tuh mungkin dia pengen ngomong tapi ngomongnya nggak tahu, akhirnya dikeluar ya itu aja. Jadi coba ibu tahu kemampuan anak ibu belajar sampai mana, coba ibu tanya dengan kata-kata atau kalimat yang masih nyambung, topiknya masih sama tapi hal yang lain.
Dan yang ibu dengerin yang lain itu. Kalau yang masih sama lagi, ibu cuekin aja, seakan-akan seolah-olah emang dia nggak ngomong. Jadi udah cuekin, terus langsung nanya yang lain. Jadi misalnya dia bilang, "Ma, aku hari ini berenang ya." Misalnya di sore berenang, nih les berenang. "Aku hari ini berenang ya." "Iya, hari ini kamu berenang nih. Schedule-nya kan renang." Oke, dan semenit nanya lagi, "Ma, aku hari ini berenang ya?" Kan ibu udah pernah jawab ya. Nah, ibu mulai coba tentang berenang juga, tapi tanyakan yang pada lain, "Kamu berenang sama siapa ya? Gurunya namanya siapa? Terus siapa sama ada teman-temannya?" Gitu. Jadi dielaborasi gitu, ditanya-tanya tentang hal yang seperti itu. Kalau emang dia nggak tahu jawabannya, ibu ibu coba, "Oh, kamu berenang sama siapa?" Dia diam gitu kan. Gurunya kan namanya ini." "Iya Pak, siapa guru kamu?" Gitu. Jadi pertama dikasih prompt dulu, terus kemudian ibu tanya lagi yang kedua. Jadi dia bisa tahu sebetulnya tak jawabannya dari ibu juga, tapi ini lebih kayak natural, lebih alami gitu, lebih alami dibanding kalau di teknikan di dalam ruangan kan benar-benar ditanya terus di-prompt lagi gitu kan ya. Tapi ini yang lebih dalam bentuk alaminya. "Oh, guru kamu kan namanya Pak siapa ya? Pak Arif ya?" "Siapa nama guru kamu?" Ya otomatis dia ngomong Pak Arif gitu. Jadi kayak gini nih Bu. Jadi dia ada kemungkinan dia steaming dan dia pengen ngomong sesuatu, tapi ya dia nggak tahu ngomongnya. Jadi ibu yang harus diversifikasi, benar nggak sih? Pokoknya mendistraksi dia dengan hal-hal yang masih nyambung dan tapi masih koneksi gitu ya hubungannya gitu. Terus barulah bisa kita coba lagi membicarakan hal-hal yang lain lagi gitu. Terus nanti kalau dia balik lagi ya terus tidak dalam bentuk yang jawabannya itu aja, tetapi hal yang lain. Kalau dia sampai tantrum, cuekin. Kalau dia sampai marah, dia pengennya kata itu doang yang dijawab, udah cuekin aja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah ibu nggak denger gitu. Karena kalau ibu makin menjawab, makin mereinforce tantrumnya, berarti dia makin yang ada dalam otaknya, ya begitulah caranya orang berkomunikasi. Jadi akhirnya makin jadi itu behaviornya. Dan kalau dia dengan teknik ini terus dia berkurang nanya-nanyanya, ibu kasih hadiah gitu ya. Jadi ibu catat aja nih berapa, hari ini 10. Kalau anaknya udah levelnya tinggi, maksudnya tingkat bahasa yang lumayan tinggi, ya bisa dijelasin, "Nih hari ini kamu 10, kalau kamu besok ngomongnya dikit, mama kasih apa gitu ya, reinforcer apa." Ya itu bisa gitu, kayak gitu. Tapi ya ini kan tingkat bahasa anaknya udah tinggi. Tapi kalau tingkat anak bahasanya belum paham yang konsep begini, ya nggak masih susah lah saat ini. Oke, anaknya sudah berusia 4 tahun. Oke, terus pertanyaan berikutnya. Bu Ruri, bagaimana dengan anak yang sudah bisa bilang mau pipis mau pup, tapi sebenarnya anak nggak mau ngomong pipis, jadinya ngompol, pup juga jadi di celana. Sudah dilatih lagi, lalu training lagi. Kalau sama terapis anak mau ngomong Bu, tapi ketika dengan orto tidak mau ngomong. Lalu makan dengan terapis mau makan nasi, tapi kita dengan orto dan mengasuhnya tidak mau makan. Bagaimana menyikapinya? Oke. Nah, kalau yang Bu Novi, jadi gini sih, kadang-kadang dengan terapis, anak ini sebetulnya anak-anak pinter loh. Kadang-kadang dengan terapis dia itu tahu bahwa dia harus nurut. Kadang-kadang tapi skill ini tidak tergeneralisasi dengan orang tua atau pengasuh. Karena kecenderungan orang tua dan juga pengasuh adalah supaya anak nggak nangis. Yang penting cepet, yang penting anak nggak nangis. Nah ini sebetulnya behavior yang dirubah tuh behavior ibu dulu dan pengasuhnya dulu. Baru sang anak. Maksudnya kalau ada namanya terapis itu terbiasa bahwa ada aturan. Anak paham bahwa ada aturan yang dia lakukan, baru dia bisa mendapatkan sesuatu gitu kan. Kalau di terapis kan dia dapat reinforcer, dia harus melakukan sesuatu tugas gitu kan. Hubungan ini yang dia percayai dan dia bangun. Jadi saya harus lakukan apa yang terapis kasih, saya seneng, saya dapat reinforcer. Nah tapi kalau dengan ibu, dengan di rumah, kalau ibu orang tua atau pengasuh masih dalam tahap yang nggak apa-apa deh asal anak nggak nangis gitu ya, apa semua dikasih, apa semua anak dapat, behavior ini nggak akan bisa berubah. Karena anak kan hanya patuh pada terapis dan tidak patuh kepada ibu atau pengasuhnya. Jadi ibu perhatikan, jadi pada saat terapinya ibu datang ke tempat terapi, ibu lihat di tempat terapi, ibu lihat gimana cara tekniknya sang terapis anak mau makan nasi gitu ya. Teknik yang sama ibu ajarkan di rumah. Jadi kalau misalnya biasanya sih saya nggak tahu gimana tekniknya terapis ngajarin makan anak, tapi biasanya kan ada reinforcer yang lain gitu, misalnya bentuknya mainan atau makanan yang anak lain yang anak suka. Nah mainan atau anak suka yang lain, mainan atau makanan lain yang anak suka ini cuma diberikan kalau dia makan nasi.
teknik ini juga harus diberikan di rumah. Mau anak itu nangis, mau anak itu jumpalitan gitu ya, tetap ibu harus paham, harus aturan ini tetap dijalankan, bahwa dia bisa dapat ini, dia bisa bisa makan makanan yang dia sukai, atau dia bisa main dengan mainan yang dia sukai kalau nasi itu dimakan gitu. Jadi aturannya sama di tempat terapi begini, di rumah begini. Jadi kalau apa namanya, eh, behavior ini belum ada dari anak dan juga daripada orang tuanya dan orang-orang di rumah, ya harus dibangun dulu. Ibu baca di website saya itu ada yang namanya instructional control, gimana apa namanya, supaya anak nurut dan sebagainya, itu ada di website. Di buku saya juga ada. Ibu pelajari dulu teknik itu, jadi baru anak nurut dan juga anak tergeneralisasi di rumah. Atau bisa juga misalnya, saya nggak tahu ibu terapinya di mana, di rumah apa di center. Sekali-sekali kalau emang ibu udah kesulitan banget, apa namanya, nggak bisa bu, saya udah coba anaknya nggak mau, maksudnya dia nangis-nangis sampai muntah dan sebagainya, coba ibu minta tolong terapisnya yang datang ke rumah gitu, ngajarin ibu gimana cara aja ngasih makannya. Atau paling tidak anak menjadi tergeneralisasi bahwa makan nasinya tuh nggak cuma di tempat terapi tapi di rumah juga gitu. Kadang-kadang anak-anak ini memiliki kesulitan generalisasi kalau tidak dilatih. Jadi dia pikir dia cuma nurutnya cuma di tempat terapi, cuma jawab kalau tempat terapi, di rumah enggak. Karena diajarinnya coba begitu dan di rumah tidak dielaborasi. Makanya tuh beneran di rumah orang tua itu berperan, itu karena ya itu harus sinkron. Di terapi diajarin begini, di rumah ya harus begini. Kalau enggak, dalam seminggu berapa sering anak terapi, kan cuma sebentar. Lain-lain di rumah. Jadi dalam pikiran anak, oh iya nggak apa-apa saya nurut mah di sekolah, di tempat center. Kalau di rumah mah suka-suka saya, karena semua yang saya inginkan datang sendiri di rumah. Saya nangis dikit, makan datang, minum datang, mainan datang. Karena begitu biasanya apalagi kayak pengasuhnya, begitu anak nangis nggak tahan, akhirnya semua datang. Adik kamu kenapa, Di? Mau apa? Mau apa? Mau makan? Oh, mau minum? Oh, bentar ya Mbak, ambil makanan. Kamu mau makan apa? Anaknya belum, misalnya nggak mau ngomong gitu ya, nggak bisa ngomong. Mau makan apa? Makan nasi, makan kue, makan semua datang. Itu nasi, itu kue, itu apa segala macam. Ya nasi dia nggak suka ya. Tapi mungkin apalah, biskuit, roti, buah segala macam datang sendiri. Mainan juga datang sendiri. Enaknya lah sang anak. Nggak usah saya nurut, semua datang gitu. Jadi ini harus yang dia rubah dulu. Terus kemudian kalau mau pup, tapi sebulan ini anak nggak mau ngomong pipis, jadi ngomong pup juga celana sudah dilatih lagi tuh kan. Kalau sama anak terapis mau ngomong bu, tapi kalau ketika nanya ini sebetulnya saya lebih cenderung anaknya kayak jadi suka-suka kalau di rumah. Nah ini yang harus dirubah dulu bu, perilaku behavior yang di rumah dulu begitu, bahwa tetap anak di rumah harus ada aturan. Jadi kan bukan berarti dia nggak bisa ya. Beda kalau memang anaknya terus di tempat terapi dia nggak mau bilang pipis, dia nggak bilang pupuk gitu. Ini beda. Anak ini bisa, tapi nggak mau. Kenapa? Karena dia merasa enak dengan keadaan yang udah ada. Karena begitu saya pipis di celana juga tersibuk. Gitu. Nah, yang kita lakukan adalah kita tidak dalam abah, kita tidak menghukum. Tapi yang kita lakukan ada mereinforce kegiatan yang baik. Jadi kalau anak kita mulai toilet training lagi, kita mulai lagi dia seperti toilet training. Jadi ini kan berarti anak ini udah memiliki kemampuan pipis ya. Jadi langsunglah, yuk dek, ibu jadwalin lagi, ibu schedulein lagi toilet trainingnya, misalnya setiap 15 menit atau 30 menit. Ibu bawa ke anak, kalau anak pipis di toilet, ibu kasih reinforcer. Jadi bukan berarti hukuman ya, jadi anak misalnya suruh kita tidak pernah menerapkan hukuman, kita justru mereinforce behavior yang baik. Jadi kita balik lagi setiap 15 atau 30 menit, ibu bawa lagi ke toilet. Kalau anak pipis di toilet, ibu kasih reinforcer. Gitu lagi, kita puji, ya udah balik lagi. 30 menit lagi, begitu lagi gitu. Jadi kita ingin membalik suasana ini ya seperti kayak kita ngulang toilet training lagi gitu. Karena hubungannya udah kurang baik gitu. Maksudnya hubungan bahwa koneksi dia bahwa dia bisa pipis seenaknya atau pupuk seenaknya itu di rumah kan kurang baik ya. Kita mulai lagi dari awal. Mau nggak mau seperti itu. Tapi saya rasa karena dia udah punya kemampuan itu, ini akan cepat. Plus dibarengi jangan lupa perubahan paradigma dari maksudnya behavior yang orang-orang di rumah ya diperbaiki gitu ya. Jadi tingkatkan teknik man-nya. Ibu baca tuh tentang teknik man, gimana caranya dia minta semua barangnya atau sesuatu yang diinginkan. Jadi buat dia nggak lagi semuanya gratis, tetapi tetap harus ada interaksi dengan orang sekitar. Oke,
Terus, oke, selamat siang Bu, anak saya usia 5 tahun belum verbal. Tiap saya mau buat dia sulit supaya dia minta tolong dengan cara menaruh barang di tinggi, dia lebih memilih berusaha ambil sendiri dengan dorong kursi untuk panjatan. Apa yang harus saya lakukan? Oh, naikin lagi sampai dia nggak bisa ngambil sendiri, atau barangnya dimasukin ke kontainer yang dia nggak bisa buka sendiri, gitu. Bukan ingin tidak melatih kemandirian, tapi ini yang kita bangun, yang kita ajarkan adalah keinginan untuk berinteraksi, gitu ya Bu ya. Jadi naikin lagi ke tempat yang lebih tinggi, atau tutup lagi di kontainer yang lebih susah bukanya. Kalau perlu ibu ikat-ikat pakai apa yang dia nggak akan bisa buka, otomatis dia pasti minta. Ya, Bu, anak pinter, anak ibu pinter, ibunya harus lebih pinter, harus lebih cerdik gitu loh. Maksudnya, masa kalah sama anak kecil gitu. Jadi inilah ya, ini tuh kalau di awal nih terus terang ya, apalagi anak yang terbiasa mendapat semua yang diinginkan, di awal itu kayak perang pinter-pinteran, perang kuat-kuatan. Tapi tentu harus kita bangun pairingnya. Makanya jangan sampai kita merusak hubungan yang kita kan inginnya anak berhubungan dengan kita dengan keinginan yang menyenangkan gitu ya. Dia happy, dapat apa yang diinginkan dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita terlalu demand kita, keinginan kita terlalu tinggi sehingga sebetulnya anaknya malah jadi bete gitu ya. Hati-hati nih, ini harus kita lihat juga anaknya. Jadi kalau ibu pelajari teknik men ini kan sebetulnya ibu Bu Herasari kan ingin mengajarkan teknik men ya. Nah, makanya harus dipelajari benar teknik men, bahwa teknik men itu adalah proses. Jadi nggak tiba-tiba anak nggak tadinya bebas ngapa-ngapain, terus kemudian tiba-tiba dipaksa harus ngomong. Ini yang orang sering salah dengan teknik Vivi, dibilang anak dipaksa ngomong. Tidak. Jadi yang namanya teknik men itu adalah suatu proses yang panjang, dan hargailah proses. Ya, bukan hasil akhir bahwa anak akhirnya bisa ngomong, tetapi yang kita hargai adalah proses perubahan. Yang tadinya anak cuek akhirnya datang ke kita, itu kita hargai. Yang tadinya anak nggak pernah lihat muka kita, nggak pernah senyum, terus dia jadi lihat tuh senyum karena pengen sesuatu walaupun dia belum bisa ngomong, itu kita hargai, kita kasih reinforcer. Terus kalau misalnya berikutnya anak misalnya pengen makan apel, dia suka apel yang paling sederhana, dia cuma bisa babbling A gitu, atau mungkin sama sekali baru mangap doang A, itu kita hargai gitu ya, kasih reinforcer. Proses pelan-pelan dia udah ngomong A, pelan-pelan dia ngomong apa gitu ya. Ini semua proses dihargai, yang proses panjang. Jadi nggak tiba-tiba anak saya udah 3 bulan nggak ngomong-ngomong gitu, nggak bisa ngomong, ini nggak bener nih Vivi, ini nggak bener. Enggak, kita hargai adalah proses menuju ke sana, progresnya. Tapi tentu kita harus lihat tekniknya bener apa enggak gitu ya, karena kalau dari baca doang, lihat doang kan belum tentu bener gitu. Tapi ya paling tidak ini adalah semua tuh proses panjang ya, proses, dan hargai setiap perubahan pada diri sang anak gitu. Bu, bagaimana cara mengatasi ketakutan padang pisah saat mandi atau pakai baju? Urutannya harus sama, jika berubah maka anak akan tantrum. Nah, anak-anak ini kan adalah anak-anak yang suka sesuatu yang berubah, suka sesuatu yang sama. Kenapa sama? Karena ada teori yang menyebutkan kalau sama itu mereka nggak takut. Maksudnya mereka udah bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi gitu, rutinitas kan. Oh, pakainya ini dulu, jadi kalau ada yang berubah mereka tuh gelisah. Kalau anak-anak tipikal bisa nanya, kalau ada yang berubah mereka bisa nanya. Anak-anak ini nggak bisa nanya, jadi makanya mereka nggak suka gitu. Nah, tetapi kalau ini dibiasakan, kita turutin, akhirnya repot, kedepannya repot, karena ngerubah ini, nge-break ini tidak gampang. Jadi mau nggak mau kita cari caranya gimana, nggak boleh diturutin Bu. Jadi pelan-pelan, ibu agak sedikit satu-satu, tapi jangan langsung gebruk gitu ya, semua beda, enggak. Tapi pelan-pelan ibu satu masukin sesuatu yang lain. Mau dia marah, nangis, silahkan. Tapi terus ibu ajak main-main. Ini anak Bu Alisa kalau nggak salah masih kecil banget kan. Jadi diajak main-main, diajak apa, ketawa-ketawa atau apa, sesuatu yang akhirnya mendistraksi anak dari sesuatu yang kaku ini. Dan tidak disarankan ibu benar-benar ngikutin mereka, karena makin gede tuh makin susah merubahnya. Mumpung masih kecil. Kalau tantrum pun ya gitu-gitu aja lah anak kecil, ya kan. Jadi ini harus dirubah pelan-pelan, tapi jangan tiba-tiba. Ibu kasih perubahan sedikit aja, pelan-pelan ditambahin lagi, kemudian tambahin lagi sampai lama-lama dia tidak khawatir dengan perubahan. Atau kalau perlu ibu narasiin dulu gitu. Saya nggak tahu kemampuan, maksudnya lupa juga di kemampuannya Bu Alisa, anaknya
Itu yang gimana gitu ya, tapi kalau perlu kita narasikan gitu, habis ini dulu ya dek, baru yang ini gitu. Jadi kita narasikan supaya dia paling nggak tahu, oke, saya dapat yang ini tapi ini dulu gitu. Gimana merasa anak bicara sementara anak sudah memiliki kebutuhan sendiri, makan sendiri, toilet sendiri, makan sendiri, cenderung tidak mau bicara karena semua keluarnya ibunya sendiri. Oke, umurnya 9 tahun. Coba karena ini kan apa namanya, makan sendiri, makan itu kan disediain bu, coba ibu sembunyiin makanannya, atau ibu makan nasinya dikasih, lauknya nggak ada, mau nggak mau dia harus nanya, mau nggak mau dia harus minta. Nah yang hal-hal kayak gini harus ibu ciptakan kreasi. Dia mau pergi, ibu sembunyiin. Jadi bukannya terus dia ini anaknya emang nggak punya keinginan untuk minta bu, emang udah terakhir begitu bu. Tapi ya kita jangan ikutin. Kalau kita ikutin nanti sampai gede kan kita nggak tahu kemampuan bahasa dia tuh sampai mana. Dan kalau makin gede kalau nggak turutin bisa tantrum. Tantrum kalau udah gede bahaya bu, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi di sini tuh ya ini kita berkreatif untuk dia nggak bisa nyelesain semuanya sendiri. Jadi oke lah kalau bangsa toilet mah sendiri biar aja ya, mandi mah biar aja lah ya. Tapi kalau hal-hal kayak makan, minum, coba ibu simpen. Coba akuanya kira-kira kadang-kadang ibu abisin gitu ya. Maksudnya nggak, dia harus minta gitu, minta akuanya. Terus apa namanya, mainannya ibu sembunyiin. Mau nggak mau dia nanya bu, mau nggak mau dia minta bu. Ibu yang menciptakan ini. Harus diciptakan. Ibu pelajari teknik men, pelan-pelan. Ibu lihat, dan itu latihannya memang men itu harus sering. Ibu pelajari teknik men, Ibu Radina. Dan apa namanya, saya pernah, maksudnya dari member saya yang sharing gitu, kebetulan ada anaknya juga yang umur udah 21 tahun pun mencoba teknik men, itu bisa apa namanya, bisa gitu ya. Jadi maksudnya kalau bisa akhirnya keluar suaranya gitu, walau tetap. Terus kemudian kemarin juga ada lagi yang cerita terapis juga, bahwa anaknya yang anak didiknya berumur 18 tahun pun dicoba men, bisa. Tapi kalau anak-anak kayak gini, maksudnya anak-anak pemula, biasanya tuh teknik mennya ya makanan, karena makanan itu anak pengen. Maksudnya anak itu benar-benar pengen makanan, ya paling gampang makanan kalau untuk anak-anak yang pemula gitu ya. Coba ibu pelajari teknik men, insya Allah bisa bu. Oke. Kemudian Oke, ada lagi pertanyaan nih, kayaknya pertanyaan sudah habis, waktu juga sudah lewat 15 menit. Rasanya udah semua dijawab ya. Ini agak susah di komputer, nggak keluar pertanyaannya, cuma sedikit yang keluar. Kira-kira bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Apa ada yang bingung gitu? Coba lihat. Jadi ini proses ini adalah suatu proses yang perlahan. Jadi dalam menerapi anak, kita lihat adalah proses ya, proses, dan jangan putus asa kalau di awal anak kayak cuek gitu. Ini adalah proses. Jadi hargai sekecil apapun perubahan dari sang anak. Jadi seperti saya bilang tadi, fokus anak misalnya cuma fokus anak saya langsung berlari bu, sebentar banget. Ibu hitung langsung, handphone detikin berapa detik gitu, katakanlah 1 menit ya, 1 menit. Terus kemudian nggak apa-apa hari ini 1 menit, sebentar ini 1 menit, ya udah nggak apa-apa, biarin anak main dulu sebentar, ibu istirahat, cari-cari jalan lagi kira-kira di kapan masuknya gitu ya. Terus tingkatin. Jadi ini benar-benar tiap hari ibu laksanakan gitu, ditargetin berapa sering gitu. Misalnya katakanlah setengah jam, 1 jam gitu ya. 1 jam nggak dalam arti kata 1 jam full, mungkin di awal masih terlalu berat buat anak 1 jam full bermain, mungkin ya 5 menit dulu atau 10 menit dulu, nanti lama-lama 15 menit, 20 menit gitu. Jadi kalau tiap hari pelan-pelan dibiasakan, akhirnya menjadi sesuatu yang menyenangkan buat anak. Terus makin senang dia berinteraksi, makin lama dia bisa fokus dan berinteraksi dengan kita. Oke, ini tadi ada dari ibu, anak saya belum verbal. Saya selalu ajari training tapi belum paham bagaimana. Oke, anak saya belum, anak Bu Nyoman, anak saya belum verbal, saya selalu ajari toilet training tapi belum paham bagaimana caranya. Oke, jadi kalau anaknya belum verbal, jadi saya mengajarkan toilet training kepada anak saya di saat anak saya juga belum verbal. Jadi saya udah nyoba sendiri dan itu berhasil gitu. Nah,
secara teori juga sebetulnya mengajarkan teori training itu untuk anak yang learning disable pun, yang artinya memiliki tingkat apa namanya kemampuan yang rendah gitu ya, learning disable, itu dia bisa melakukannya di umur 5 tahunan tuh bisa gitu, ngerti, paham gitu. Jadi sebetulnya nggak ada alasan kalaupun anak belum vokal nggak bisa dilatih toilet training. Caranya yang penting tekniknya tetap pakai aba, ada behaviornya pipis itu, terus kemudian ada konsekuensinya. Jadi ibu harus cari reinforcer apa yang menarik buat anak. Reinforcer sekali lagi bisa mainan, bisa makanan. Kalau anak saya waktu itu iPad, tapi ya bisa aja makanan gitu. Ada beberapa saya juga menangani klien itu pakai makanan. Makanan itu hanya diberikan pada saat dia toilet training. Jadi caranya ibu lihat kira-kira berapa menit anak ibu bisa basah. Karena kan kalau kita awal toilet training biasanya anak cuma bisa basah, anak nggak bisa nahan pipisnya. Jadi kadang-kadang cuma setiap 10 menit aja udah kayak beser, ya beser gitu. Dari anak saya juga dimulai dari seperti itu gitu. Nah, kemudian kalau ini kan proses ya, ibu bilang harganya proses. Kalau ibu bawa anak ke toilet terus dia nggak nyaman, berarti ke toilet aja adalah sesuatu yang buat dia nggak menyenangkan. Berarti pergi ke toilet aja harus dikasih reinforcer, betul nggak? Belum sampai pipis nih, cuma ke toilet doang dikasih reinforcer. Nah, kemudian behavior yang kedua, yang maksudnya yang kita inginkan, selain dia ke toilet juga, dia harus kering, nggak ngompol. Jadi kalau dia nggak ngompol, ibu kasih reinforcer. Kalau dia ngompol, nggak apa-apa, nggak usah dimarahin, karena ini adalah proses belajar. Ibu ganti, nggak usah ngomongin macem-macem, cuma bilang, oh basah, udah langsung ganti bajunya, ganti celananya, bersihkan, terus kemudian main lagi seperti biasa. Kemudian nanti dicek berapa menit lagi, misalnya 15 menit. Saran saya sih di awal sih sekitar 15 menit gitu ya, atau 10 menit. Balik lagi gitu. Kalau dia dapat reinforcer. Nah, proses toilet training ini ada di website, nanti dibaca. Itu saya sarankan diajarkan pada saat kayaknya ibu santai, anak juga santai, nggak ada sesuatu yang dikejar. Jadi kalau paling bagus tuh kayak long weekend gitu ya. Jadi kan ibu juga long weekend ini emang saya pengen konsentrasi toilet training gitu ya. Kemungkinan perginya kecil, kasih minum anak banyak supaya dia pengen pipis. Jadi kesempatan belajarnya banyak, sebetulnya itu tujuannya. Terus kemudian jangan pakein pampers, jangan pakein aja celana atau celana dalam aja gitu. Jadi kalau basah ya udahlah celana dalam doang. Terus kemudian kalau bisa daripada kececeran kemana-mana pipisnya, ya ibu isolasi aja. Jadi yang deket toilet gitu. Jadi ibu isolasi toilet dan daerah sini gitu ya. Anak cuma dia kasih mainannya dibawa ke situ semua gitu. Jadi dia nggak perlu ke luar-luar. Nanti kalau enggak ya pipis di mana-mana ya. Kalau ibu mau pipis di mana-mana ya silahkan. Kalau saya emang enggak. Dulu jadi saya cuma satu toilet, kebetulan toiletnya di kamar gitu ya, udah di kamar sama paling keluar dia kalau mau keluar dikit boleh lah gitu, tapi nggak sampai ke sana semana gitu. Udah, terus ya udah setiap 15 menit 10 menit atau 10 menit tergantung anaknya begitu. Terus kalau dia kering, ibu kasih reinforcer. Kalau dia basah nggak apa-apa, ganti aja. Terus udah nggak usah komen, kasih lagi. Jadi dia tahu lama-lama kalau yang kering itu dia di reinforce. Kalau misalnya dia basah terus dia minta reinforcernya, ibu jangan kasih gitu. Terus kemudian yang pertama ajarin juga basah dan kering. Dia harus tahu dulu dong basah mana, kering mana. Kalau enggak ya gimana kita nggak tahu dia basah mana, kering mana. Jadi pertama tanya dulu, basah mana, kering mana yang basah, mana yang kering gitu. Jadi ada 2 kain, satu basah satu kering. Dia harus tahu gitu mana yang basah, mana yang kering. Jadi dia tahu apa yang kita harapkan. Basah tuh kayak gini, kering tuh kayak gini. Kalau ini namanya basah loh gitu. Jadi setiap dia pipis di celana basah, ibu bilang ini basah gitu ya. Terus kalau kering, ini kering, ada pinter, nggak ngompol kering gitu ya, kasih reinforcernya. Itu proses aja tuh bu, proses. Nanti lama-lama terbentuk pada anak bahwa saya harus bertahan kering untuk dapat reinforcernya. Gitu, dan akhirnya lama-lama nahan. Saya sih ngalamin sendiri, anak saya begitu gitu, dan ya ternyata saya pikir susah-susah banget, ternyata enggak gitu. Nggak, maksudnya tidak sesusah yang saya pikirin, dan akhirnya ya walaupun kecelakaan masih banyak luar biasa, dia ngompol di celana juga masih banyak luar biasa, tetapi konsep bahwa saya harus menahan pipis sampai saya ke toilet
itu ternyata nggak terlalu lama buat dia gitu, dan semoga juga untuk anak ibu tuh enggak. Nah kemudian gimana caranya dia meminta, karena dia nggak bisa ngomong, ibu pakai gambar. Jadi gambar toilet, setiap anak mau ke toilet, ibu ngajarin anak ke toilet gitu ya, misalnya ibu bilang yuk waktu untuk pipis gitu ya, ibu bilang kayak gitu. Kartu apa namanya toilet itu anak ibu ambil, maksudnya anak ngambil, jadi tangan anak digait untuk ngambil kartunya, terus dikasih ke ibu. Oh ada mau pipis ya gitu ya, dia kasih ke ibu kan. Oh ada mau pipis ya, yuk kita ke toilet gitu, udah jalan gitu. Jadi setiap 10 menit ibu ajarin kayak gitu, ngasih toilet, kartu toiletnya ke kita, terus kita pergi ke toilet gitu, karena anak ini kan belum bisa ngomong. Itu proses itu dulu Bu, sampai dia bisa nahan, baru kita lanjut ke proses berikutnya. Anak saya umur 10 tahun, menurut psikiater kemampuan bahasa saya sudah bagus, tinggal mencarikan bakat untuk sanggup dia saat dewasa. Bagaimana cara mengatasi bakat seorang anak? Mengetahui ya, bakat cuma diketahui ya dari coba-coba Bu, coba ini, coba itu, coba ini, dan ibu perhatikan anak ini sukanya apa dan tipe anaknya seperti apa gitu, dan taunya bakat ya dicoba, ibu cobakan aja lu kursus apa maksudnya menggambar ke apa namanya nyanyi kah, apakah dia ada bakat di musik kah, atau ada bakat di olahraga, ya taunya gimana ya dicoba Bu. Karena kan kalau misalnya anak-anak normal kan bisa apa namanya bisa dicoba dengan dites gitu ya, psikiater ngetes gitu, psikolog ngetes gitu. Tapi ya kalau anak-anak ini ya taunya ya dicoba, sambil ibu memperhatikan kira-kira dia interestnya di mana. Coba dulu, lihat interestnya, baru kita bisa mengarahkan anak itu ada di mana, maunya kemana gitu. Apa harus diet gluten dan kasein? Kalau saya pribadi tidak mendalami diet, tapi anak saya juga nggak diet gitu ya. Jadi kalau ibu bertanya gimana-gimananya, coba konsultasikan langsung kepada ahli yang memang ahli diet. Terus kemudian kira-kira demikian. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya harus pamit. Waktu juga udah lewat. Semoga hari ini memberikan pencerahan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak juga bagaimana berinteraksi dengan anak-anak autisme di rumah. Dan ini adalah hal yang sangat penting ya. Sekali lagi, yang namanya terapi, yang namanya program intervensi akan berhasil jika selain terapi di center atau anak bersekolah, akan berhasil kalau juga didukung oleh orang tua di rumah. Karena waktu terbanyak anak dalam 24 jam adalah di rumah, bukan di center. Dan disinilah kemampuan mereka untuk mengimplementasikan apa yang mereka bisa di center untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi jangan ragu-ragu, langsunglah berinteraksi dengan anak dan jangan bersabarlah, karena ini adalah suatu proses. Hargailah proses, jangan melihat hasil akhir saja, dan jangan cepat putus asa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.